Om Swastiastu, Assalamualaikum, Salam Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Kurniawati, asal sekolah SMA Negeri 1 Sukawati. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Iya. Jadi semangatnya hari ini cukup bagus. Nah, untuk pertemuan hari ini, langkah baiknya kita awali dulu dengan mengucapkan panganjali umat dan berdoa. Silahkan Ketua Kelas dipimpin. Pada asana panganjali. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya, jadi semuanya mohon perhatiannya. Desa Made Ratna Juwita, Dewa Ayu Cantika Kirana, Dewa Agung Adi Pratama, Dewa Ayu Gita Wahyu Gayatri, Krishna Arya Pratama, Kadek Bagus Prayuda Dinata. Semua sudah Ibu absen? Ya. Untuk peralatan dan perlengkapan yang diperlukan saat proses pembelajaran berlangsung, silahkan disiapkan dulu. Ya. Berupa LKS ekonomi, buku yang terkait dengan materi ekonomi itu silahkan disiapkan dulu. Semuanya sudah siap dengan peralatan dan perlengkapan? Siap. Ya. Nah, jika kalian sudah siap, sekarang Ibu akan menyampaikan beberapa persyaratan yang harus kalian taati pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi silahkan diperhatikan slide-nya. Sudah? Itu adalah persyaratan yang harus kalian penuhi. Setuju? Setuju. Ya. Jika kalian setuju, jadi pembelajaran bisa kita mulai ya. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada fase ini ya. Jadi mengenai materi tentang kebutuhan, adapun tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang kebutuhan dengan benar ya. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia dengan benar. Yang ketiga, mengemukakan macam-macam kebutuhan manusia serta barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menganalisis perbedaan kebutuhan dan keinginan. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai saat ini. Mengenai asesmen penilaian atau teknik penilaian, di sini ada dua. Nanti akan ada penilaian individu. Nah, mengenai penilaian individu, Ibu akan ambil dari keaktifan kalian di dalam kelas selama mengikuti proses pembelajaran. Dan ada nilai kelompok. Ya, nilai kelompok itu Ibu akan ambil dari diskusi yang kalian lakukan saat memecahkan masalah dan presentasi hasil diskusinya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ya. Jadi Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Ya. Silahkan kalian perhatikan slide-nya. Kalian tahu nggak ini siapa? Tahu. Siapa? Kang Boyun. Dia sedang ngapain? Makan.
Makan. Kenapa dia harus makan? Untuk memenuhi kebutuhan hidup ya, karena manusia itu membutuhkan makan. Jadi bisa kalian perhatikan, makan adalah salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup ya. Untuk lebih memahami mengenai materi, sebelum Ibu jelaskan ke materi lebih lanjut mengenai kebutuhan, silahkan kalian buka buku LKS Ekonomi halaman 8 ya, halaman 8 mengenai materi tentang kebutuhan manusia. Kalian baca dulu selama 5 menit ya. Setelah kalian baca, nanti kalian akan mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai kebutuhan dan akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Silahkan lakukan kegiatan membaca selama 5 menit. Oke, kalian sudah melakukan kegiatan literasi selama 5 menit. Jadi sebelum Ibu menyampaikan materi terkait dengan kebutuhan manusia, nah, Ibu akan menanyakan satu hal. Menurut kalian, apa sih itu kebutuhan? Ya, Cantika. Kebutuhan adalah segala sesuatu untuk memenuhi kehidupan dan mencapai taraf hidup yang sejahtera. Ya, kebutuhan. Jadi kebutuhan itu adalah apa? Coba Krisni. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dimana diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya untuk memenuhi kehidupan itu sendiri untuk guna mencapai kehidupan yang sejahtera. Ya. Jadi tujuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah untuk mencapai taraf hidup yang sejahtera. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang materi, Ibu akan jelaskan mengenai deskripsi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu sendiri, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup guna mencapai taraf hidup sejahtera. Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan. Jadi apabila manusia belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan pokok, berarti manusia belum bisa dikatakan ya, belum bisa dikatakan hidup sejahtera. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia, diantaranya apa saja? Ya, ada faktor lingkungan, ya, ada faktor agama, ya, faktor adat istiadat. Nah, salah satunya mengapa? Coba kemukakan alasan kalian mengapa faktor lingkungan dapat mempengaruhi kebutuhan seseorang. Ya, silahkan Rahayu. Karena itu juga termasuk karena letak geografis. Misal contohnya, masyarakat yang hidup di pegunungan, maka kebutuhan mereka akan berbeda dengan masyarakat yang hidup di pesisir pantai. Ya. Coba lebih spesifik lagi. Masyarakat yang tinggal di pegunungan, mereka tidak akan membutuhkan misalnya seperti AC karena mereka sudah mendapatkan oksigen alami di sana dari tanaman-tanaman, dan sedangkan pesisir pantai akan membutuhkan AC karena lingkungan mereka panas. Ya. Jadi tempat tinggal atau lingkungan di mana manusia hidup akan sangat mempengaruhi kebutuhan mereka. Jadi perbedaan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain itu akan dipengaruhi oleh salah satu faktor lingkungan. Nah, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Rahayu bahwa faktor lingkungan misalnya masyarakat yang menetap di daerah pegunungan dengan masyarakat yang tempat tinggalnya di pesisir pantai, maka mereka akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, contoh seperti yang masyarakat yang di daerah pegunungan mereka tidak membutuhkan AC. Tetapi kebalikannya, masyarakat yang hidup di pesisir pantai karena daerahnya panas, maka dia membutuhkan AC. Nah, itulah salah satu faktor yang membedakan kebutuhan manusia dengan manusia yang lainnya. Ya. Kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas karena dipengaruhi oleh beberapa hal.
Ya. Yang pertama ada faktor usia. Nah, selain faktor lingkungan, agama, adat istiadat, faktor usia juga mempengaruhi perbedaan kebutuhan seseorang. Siapa yang bisa memberikan alasan kenapa faktor usia bisa mempengaruhi perbedaan kebutuhan? Ya. Coba gali lagi informasi ya. Nah. Ya, silahkan. Karena semakin tingginya usia tentu semakin perlu yang namanya asuransi kesehatan dan lain-lain, yaitu sudah termasuk kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Untuk menunjang kehidupannya, ya. Jadi semakin tinggi usia seseorang maka kebutuhannya akan semakin banyak. Misalnya, ketika kalian masih kecil, kalian tidak membutuhkan biaya sekolah. Tetapi ketika usianya bertambah, mulai menginjak usia sekolah, maka lebih banyak kebutuhan yang akan diperlukan. Ya, seperti pakaian, alat tulis, biaya sekolah, itu kebutuhan akan semakin bertambah. Dipengaruhi oleh faktor usia. Nah, faktor pendidikan, teknologi, faktor pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap perbedaan kebutuhan seseorang. Nah, itu. Bisa kalian pahami mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia? Ya, bisa. Ya, Ibu lanjut ke materi berikutnya mengenai jenis-jenis kebutuhan. Sekarang untuk lebih memperdalam pemahaman kalian terhadap materi tentang kebutuhan dan keinginan, ya, serta alat pemuas kebutuhan, maka Ibu akan arahkan kalian untuk membuat kelompok, ya. Di sini kelompok yang akan Ibu buat itu ada 6, ya. Satu kelompok itu jumlahnya 5 orang, ya. Nanti saat kalian sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing, jadi kalian akan Ibu berikan lembar kerja peserta didik yang sudah berisi tentang artikel yang harus kalian diskusikan pada kerja kelompok tersebut. Nah, sekarang silahkan bentuk kelompok masing-masing. Silahkan kalian pilih kelompoknya. Sudah semua mendapatkan kelompok? Sudah. Nah, kalau sudah semua mendapatkan kelompok, sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Silahkan. Ada kelompok yang belum dapat lembar kerja? Tidak. Nah, dalam LKPD, dalam lembar kerja peserta didik itu sudah ada artikel yang harus kalian pelajari dulu, setelah itu dijadikan bahan diskusi, ya. Silahkan diskusikan dan nanti jawabannya langsung ditulis di lembar kerja. Pulpen, ya. Kalau nggak cukup di belakangnya. Ya. Kalau nggak cukup. Kalau nggak cukup boleh taruh di belakangnya jawabannya. Ya. Nanti kalau ada permasalahan silahkan ditanya. Ya. Jadi waktu untuk diskusi kelompok, ya, itu Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, 15 menit untuk diskusi kelompok. Nanti presentasi dari hasil diskusi itu dapat waktu 5 menit per kelompok. Ya. Ya. Kalau misalkan ini nanti jawabannya itu nggak pas, di mana ditulis? Di belakang. Di belakang. Iya. Terima kasih, Bu. Iya.
Di kesimpulannya, ya, ya isi. Memungkinkan nggak di LKPD-nya ditaruh? Oh, di belakangnya. Ya, bisa. Ya, silahkan. Nanti untuk kesimpulannya langsung ditulis di lembar kerjanya ya. Ya. Itu kita bagi-bagi atau sendiri sama. Nah, kalau untuk teknisnya Ibu serahkan ke kelompok masing-masing. Kalau mau dibagi silahkan. Atau kalau kalian tugaskan satu orang boleh. Tapi kalau dalam satu kelompok itu semuanya aktif lebih bagus. Ya. Ada kendala yang kalian temukan? Siap tidak? Saat ini belum. Ya, ya, oke. Ada kendala? Tidak. Ya. Nanti untuk kesimpulannya terkait dengan materi kebutuhan. Ya. Nanti untuk presentasinya kita semua baca atau yang apa yang bicara aja Di presentasi itu di tempat ya, nanti siapa yang bertugas untuk presentasi silahkan berdiri ya. Tapi kan misalnya nggak semua kelompok gitu. Enggak ya. Kita cari yang efektif dan efisien ya. Waktu untuk mendiskusikan permasalahan itu sudah selesai, sudah habis ya. Ada yang belum selesai dari masing-masing kelompok? Semuanya sudah? Ya. Jika sudah selesai, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dimulai dari kelompok Dwinda. Ya, kelompok Dwinda Ibu jadikan kelompok 1 ya. Ya, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami akan mendiskusikan artikel yang telah diberikan di guru kepada kelompok kami, yaitu tentang Ombudsman Indonesia monitor pelaksanaan surat perbaikan kajian cepat layanan KPR BTN. Jadi dari artikel ini ada 5 pertanyaan yang telah Ibu berikan kepada kelompok kami. Saya mendapat giliran yang pertama.
Yang pertama, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Lucia Firmayanti, bisa dipanggil Binda. Selanjutnya, rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desa Mandara Juta, absen 3. Selanjutnya. Kenalkan, nama saya Iwayan Chandra Saparija. Perkenalkan, nama saya Anita Irianari. Perkenalkan, nama saya Nikoma Gayatri, bisa dipanggil Gayatri. Jadi kita lanjut saja langsung ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu jelaskan apa pendapat kalian tentang artikel di atas. Sesuai dengan yang kami diskusikan tadi, jadi jawabannya adalah pada artikel di atas menjelaskan bahwa masyarakat yang sedang melakukan transaksi pembelian tanah memiliki permasalahan penerimaan sertifikat, sehingga Ombudsman RI Indonesia melakukan monitoring saran perbaikan pencegahan malah administrasi dalam pelayanan KPR. Pertanyaan nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertanyaan nomor 2. Mengapa KPR sangat penting ditetapkan oleh pemerintah? Jawabannya, karena KPR berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dapat dibantu oleh fungsi KPR berikut. Yang pertama, KPR untuk membeli rumah. Yang kedua, KPR untuk renovasi rumah. Yang ketiga, KPR untuk membeli tanah. Yang keempat, KPR untuk kepemilikan ruko. Yang kelima, KPR untuk membeli apartemen. Selanjutnya, Untuk pertanyaan nomor 3, apakah yang dilakukan oleh pemerintah agar kepemilikan KPR menjadi lebih mudah? Ada yang pertama, adanya perubahan dalam sistem penilaian terkait dengan pengukuran kapasitas MBR calon penerima program. Yang kedua, mendorong penggunaan KRIS. Yang ketiga, mendorong kelompok MBR punya tabungan. Dan yang terakhir, mengajak BUMD dalam skema sewa beli. Berikutnya, Baik, pertanyaan nomor 4. Bagaimana cara masyarakat untuk memilih KPR yang tepat? Jawabannya, yang pertama, mengenali agen properti terpercaya. Kedua, cek legalitas dokumentasi properti. Yang ketiga, periksa kondisi fisik properti. Yang keempat, pilih KPR terpercaya. ya. Baik, selanjutnya nomor 5, yaitu bagaimana solusi bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak dengan tingkat upah yang dimiliki sekarang. Jawabannya, pemerintah harus terus membuat terobosan dan melaksanakan program subsidi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan pemerintah harus meningkatkan daya kualitas rumah pada masyarakat agar menjadi rumah yang nyaman. Baik, segitu dari jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya. Satu kesempatan aja ya untuk satu kelompok. Silahkan. Silakan ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Moyandia Cinta Dewi dari kelompok 3. Jadi di sini saya ingin menanyakan, menurut kelompok Anda, menurut Ombudsman, faktor apa saja yang menyebabkan belum diterimanya sertifikat walaupun telah melakukan pelunasan KPR? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Ombudsman telah menyampaikan saran perbaikan kepada BTN, yakni mempertegas jangka waktu, kepastian penyelesaian permasalahan, pemenuhan sertifikat konsumen yang telah melunasi KPR BTN yang ditetapkan melalui keputusan direksi. Kedua, memperkuat kelembagaan Customer Care Division atau CCD sebagai bagian dari pengelolaan pengaduan masyarakat dan Credit Operation Division atau COD. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat diterima? Beri salut! Iya. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Kesimpulan di sini mengingatkan agar rumah yang cenderung tinggi dan rumah yang diperoleh sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi harga pembelian rumah, maka ditetapkan KPR kredit kepemilikan rumah. Sebelumnya pada 29 Desember 2022, Ombudsman telah menyampaikan saran perbaikan kepada BTN, yakni agar
mempertegas jangka waktu kepastian penyelesaian permasalahan pemenuhan sertifikat konsumen yang telah melunasi KPR BTN yang ditetapkan melalui keputusan direksi. Sekian kesimpulan. Ya. Kelas buat kelompok 1. Ya. Baik, sebenarnya yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pemaparan artikel yang sudah Ibu berikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan para Jadi dari presentasi yang sudah dilakukan oleh masing-masing kelompok terkait dengan permasalahan yang Ibu berikan hari ini mengenai KPR, yaitu kredit apa? Ya, kredit pemilikan rumah itu sangat membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah dalam pemenuhan kebutuhan, terutama kebutuhan akan papan. Jadi dalam kondisi ekonomi saat ini di mana harga barang melonjak naik dengan penghasilan yang tetap, paling tidak KPR ini dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yaitu pemilikan rumah. Nah, jadi untuk diskusi kelompok hari ini sudah berjalan dengan cukup lancar dan Ibu rasa kalian sudah memahami mengenai kebutuhan manusia. Nah, jadi untuk dapat disimpulkan bahwa materi yang kita bahas hari ini mengenai apa saja? Kebutuhan, ya. Jadi mengenai materi yang dibahas hari ini yaitu mengenai kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, keinginan. Dari semua materi tersebut, apakah ada yang perlu kalian tanyakan? Tidak. Jadi dapat disimpulkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan kalau tidak bisa dipenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan yang hanya bersifat hasrat ya atau keinginan semata, kalau tidak bisa dipenuhi maka tidak akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Begitu juga dengan jenis-jenis kebutuhan, baik dari kebutuhan primer ya berdasarkan intensitas, primer, sekunder dan tersier, itu Ibu rasa semua sudah bisa kalian pahami ya. Nah, jadi untuk siswa yang aktif hari ini ya Ibu berikan nilai ya. Ibu berikan nilai untuk siswa yang aktif. Jadi silahkan applause buat kalian semua sebagai penghargaan. Oke. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan, ada nggak pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas hari ini? Nah, jika tidak ada, berarti kalian sudah memahami semuanya. Dan untuk minggu depan, tugas yang harus kalian laksanakan adalah mempelajari materi tentang kelangkaan, skala prioritas, dan literasi keuangan. Itu tugas yang harus kalian pelajari di rumah, karena minggu depan kita mulai masuk ke materi tentang kelangkaan ya. Itu saja dari Ibu ya untuk hari ini. Kegiatan pembelajaran sudah berlangsung dengan tertib dan lancar. Ibu ucapkan terima kasih dan mari kita tutup pertemuan dengan doa dan pramusanti. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Krama Santi. Om Santi 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 Om.
Ya.